anak-anak kelas 9, apa kabar semuanya? Tentu dalam keadaan yang sehat. Pada pertemuan kita yang pertama ini, kita akan membahas materi mengenai gereja sebagai umat Allah yang baru dan sejarah gereja. Untuk pemahaman lebih lanjut, kita akan saksikan tayangan berikut ini. Saat ini kita akan membahas materi mengenai gereja sebagai umat Allah yang baru, sejarah gereja, terambil dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan 47, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ke 10, dan Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Anak-anak, bagaimana menurut pendapatmu mengenai hubungan antara COVID-19, gereja, dan ibadah? Apakah dengan adanya COVID-19 membuat keberadaan gereja tidak penting? Atau dengan COVID-19 membuat ibadah juga tidak penting? Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai hakikat sebuah gereja. Nah, dalam hal ini, gereja memiliki pengertian tentang dua hal, gedungnya atau orangnya. Gereja perdana dimulai dari peristiwa Pentakosta, yaitu di mana terjadi pencurahan Roh Kudus. Mereka masing-masing berbahasa roh. Setelah itu mereka meminta untuk dibaptis. Ada dua istilah gereja. Yang pertama adalah kuriakon, lalu yang kedua eklesia. Kuriakon berarti rumah Tuhan, berbicara atau menekankan bahwa gereja merupakan sebuah gedung. Kemudian eklesia artinya dipanggil keluar menuju terang, berbicara bahwa gereja merupakan tubuh atau orangnya. Nah, anak-anak, ada dua makna tentang gereja. Gereja adalah gedung atau tempat beribadah umat Kristen. Yang kedua, gereja adalah setiap orang yang percaya yang dipanggil dan dikuduskan oleh Allah untuk memberitakan kabar baik. Pribadi-pribadi yang dipanggil oleh Allah menyatukan diri dalam bentuk persekutuan. Persekutuan yang memberitakan kabar baik itu juga disebut sebagai gereja. Pergumulan gereja. Hakikat gereja, kumpulan orang yang dipanggil Allah dari kegelapan dan masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus untuk memberitakan kebenarannya. Ini menunjukkan pada semua yang menjadi milik Kristus di seluruh dunia dan di sepanjang abad. Hakikat gereja yang pertama adalah gereja sebagai carang pokok anggur. Yang kedua, gereja sebagai tubuh Kristus dalam Efesus 1 ayat 22-23. Gereja sebagai bangunan, Matius 16 ayat 18. Dan yang terakhir, gereja sebagai pengantin perempuan. Pergumulan gereja. Pergumulan gereja yang pertama adalah gereja yang terbuka. Cara hidup jemaat mula-mula atau gereja perdana menjadi salah satu contoh gereja yang terbuka. Pergumulan gereja yang kedua adalah tentang pemahaman ajaran yang benar atau tidak. Kemudian, pergumulan gereja yang ketiga adalah perihal gereja yang gagal menjadi teladan. Dalam hal ini, Mahatma Gandhi menjadi salah satu peristiwa di mana gereja Kristen gagal menjadi teladan. Mahatma Gandhi mengatakan, "Aku suka akan Kristusmu, tapi aku tidak suka orang-orang Kristenmu. Orang-orang Kristen sangat berbeda dengan Kristusmu." Di sini menggambarkan tentang kecewaan Mahatma Gandhi kepada orang-orang Kristen. Gereja yang gagal menjadi teladan yang kedua adalah Basilika Maria Ratu Perdamaian Yamoussoukro. Basilika Maria Ratu Perdamaian Yamoussoukro
gereja mewah yang dibangun di tengah-tengah kemiskinan masyarakat sekitarnya. Artinya, banyak sekali pergumulan gereja yang masih belum bisa menjadi teladan di tengah masyarakat sekitar. Sejarah gereja bermula dari peristiwa hari Pentakosta. Kemudian terjadi sebuah perpecahan di mana Yesus menekankan kesatuan kepada murid-muridnya. Lalu ada perpecahan berikutnya dalam Kisah Para Rasul, di mana persidangan di Yerusalem yang dikenal sebagai Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik membahas perdebatan bahwa orang Kristen perlu disunat. Kemudian ada perpecahan kembali di Korintus yang memperdebatkan para anggota gereja di sana membangga-banggakan diri mereka berdasarkan karunia-karunia roh yang mereka miliki. Selanjutnya terjadi perpecahan gereja timur, yaitu Katolik Timur atau Gereja Ortodoks dengan Gereja Barat, Katolik Roma pada tahun 1054. Kata Sang Anak dirasakan oleh Gereja Timur sebagai pelecehan terhadap Roh Kudus dan menjadikannya lebih rendah dan tidak lagi sejajar dengan Sang Anak. Selanjutnya, perpecahan lebih lanjut terjadi pada tahun 1517 ketika Martin Luther memakukan 95 dalilnya di pintu gereja di Wittenberg yang isinya mengkritik praktik-praktik yang dilakukan oleh gereja Katolik saat itu seperti penjualan surat-surat pengampunan dosa atau yang disebut indulgensia. Dan Martin Luther inilah sebagai pelopor gereja Kristen Protestan. Gereja Kristen di Indonesia. Kekristenan yang masuk di Indonesia pertama kali adalah kekristenan Nestorian, terdapat di Baru, Sumatera Utara. Kekristenan Nestorian berasal dari prasasti besar Isinan Tiongkok, kemudian menghilang ataupun terasing. Kekristenan Nestorian menggunakan tata cara orang-orang Suriah. Kemudian gereja yang masuk di Indonesia selanjutnya adalah Katolik Roma dan Protestan yang dibawa oleh Portugis dan Belanda pada abad yang ke-16 dengan alasan mencari rempah-rempah. Gereja Katolik Roma dan Protestan banyak terdapat di Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Terjadi persaingan antara Gereja Katolik Roma dan gereja-gereja Protestan saat itu. Kemudian, gereja di Indonesia yang masuk selanjutnya adalah aliran Lutheran, di mana penginjilan dari Jerman dan terbentuk lewat pelayanan di kalangan suku-suku tertentu. Selanjutnya, gereja yang masuk ke Indonesia adalah Gereja Metodis Indonesia, berasal dibawa oleh Amerika Serikat dan banyak terdapat di Kalimantan Timur dan Bali. Kemudian, gereja yang masuk di Indonesia selanjutnya adalah Bala Keselamatan. Bala Keselamatan terbentuk di Inggris dan mengembangkan pelayanannya di Jawa antara lain Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Jombang, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur. Kemudian, gereja yang masuk berikutnya di Indonesia adalah aliran Pentakostal dan Karismatik, gereja-gereja Mennonite, Advent, Baptis, gereja-gereja Injili, Gereja Mormon, dan Gereja Kristus. Pada abad ke-20 dan berikutnya kita menyaksikan banyak sekali misionaris yang datang ke Indonesia dan kebanyakan dari mereka dari Amerika Serikat. Untuk menghindari perpecahan lebih lanjut, gereja-gereja di Indonesia pada tanggal 25 Mei 1950, 22 gereja Protestan di Indonesia berkumpul di Jakarta dan mendirikan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia, dan sekarang berganti nama menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Kini jumlah anggota PGI mencapai lebih dari 88 gereja.
anak-anak, yang menjadi kesimpulan kita hari ini adalah yang pertama, gereja yang terbentuk di Yerusalem pada hari Pentakosta adalah buah pekerjaan Roh Kudus, bukan manusia. Gereja terdiri dari orang-orang yang beraneka ragam suku, bangsa, ras, dan bahasa. Dengan demikian, gereja adalah sebuah komunitas yang terbuka dan inklusif. Dan yang terpenting dari gereja bukanlah gedungnya, melainkan orangnya. Bukan berarti gedung gereja itu tidak penting, tetapi yang terpenting adalah kita sebagai umat orang-orang yang percaya kepada Allah. Jika dikaitkan dengan situasi pandemi ini, memang memungkinkan kita harus beribadah di rumah masing-masing demi keamanan dan kebaikan bersama. Lalu kesimpulan yang kedua adalah dari sejarah gereja dan perpecahannya, kita dapat belajar bahwa pentingnya kesatuan sebuah gereja, baik gedung maupun orangnya. Yang menjadi refleksi kita adalah usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akut buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Terambil dalam Yeremia 29 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, di mana ini adalah tugas kita sebagai gereja.